Satu lah pas malam takbiran itulah aku pulang dari bengkel waktu itu agak sore, udah agak sore, hujan pula. Aku nggak bawa mantel kan. Nah aku masuk kontrakan, terus kasih makan hewan-hewan itu semua, terus karena hujan terus aku kan nunggu reda dulu, nunggu reda dulu daripada nggak ngapa-ngapain pikirku kan. Maghrib itu aku nyapu lah di kandang itu kan, di kandang hewan itu aku sapu, aku bersihin kandang-kandang kucing itu. Nah ada yang manggil Ben. Woi, tak pikir dari luar rumah. Dipikir kan maksudnya mungkin kayak tetangga, nggak tahu ini siapa kok tiba-tiba masuk, mungkin aku mikirnya kan gitu kan. Woi, nah refleks aku sautin pakai bahasa Jawa, pripun gitu. Nah balas lagi lah suara itu, tapi ketawa Ben. Wah, nah suaranya lucu Ben, suaranya itu kayak ini orang pakai ego menggumul. Dan waktu itu anehnya aku kalau kaget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ben. Ini adalah episode ke-6 dari channel YouTube Koran Malam yang masih membahas seputar cerita misteri. Dan kali ini cerita masih datang dari teman kita Mas Koko. Dan buat teman-teman yang ingin bercerita dan punya pengalaman misteri, bisa hubungi kontak di deskripsi. Oke? Tanpa berlama-lama, kita panggilkan saja Mas Koko. Halo Ben. Halo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Serbu dulu dong. Oh, lama gak jumpa ya Ben ya? Ya, lumayan sekitar 2 bulanan apa ya? Iya. Jadi gimana Mas yang mau diceritain? Cerita ini pengalaman nggak bagus sebenarnya, cuman eh, kok tiap kali jadi ceritanya itu aku bantuin temanku pindahan kontrakan dari kontrakan A ke B ke C itu, semuanya itu ada kejadian mistis semua itu. Nah, belum lama kan temanku itu orang luar Jawa, dia tuh kalau mudik biasanya kan nitip kontrakan ke aku, soalnya kan ada hewan peliharaan gitu. Nah, belum lama ini juga kejadian gitu, seperti itu kisi-kisinya. Oke, langsung saja kita kupas ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel YouTube Koran Malam bisa semakin berkembang. Ceritanya itu gini Ben, temanku itu nggak usah disebut namanya ya, kayak tuh punya kontrakan dulu itu di dekat UPN. Nah, suatu ketika dia itu mau pindahan ke kontrakan dekat Lotemat, ya masih lingkungan daerah Maku itu kan. Nah cerita mistisnya itu dimulai dari kontrakan yang kedua itu. Pas pertama kali mau masuk kontrakan itu kan, sebelumnya kan udah survei dulu kan, belum belum mau pindahan, maksudnya survei kontrakan dulu kan. Masuk ke kontrakan itu, wah serem kontrakannya bangunan baru, cuman tahu ini kan, kalau di film-film horor itu rumah kosong itu yang temboknya catnya melotok semua, itu berjamur, baunya nggak jelas itu, kayak gitu kan. Woi, nggak enak pokoknya, untuk lingkungan itu nggak enak. Padahal kontrakan baru. Dan di cerita apa, di kejadian di kontrakan itu juga ada cerita yang serem, tapi ini kita ceritakan di episode selanjutnya aja. Oke. Nah jadi terus selang beberapa waktu kan, terus si temanku itu packing, kita pindahan situ. Nah tata-tata kejadian mistisnya itu, ketika barang itu udah turun semua,
terus kita mulai bersih-bersih, terus cat yang tembok yang berjamur, cat yang lupas itu kan kita bersihin semua kan, kita cat semua kan. Nah akhirnya barang-barang itu dimasukin tapi belum ditata. Nah si temanku itu balik ke kontrakan yang lama dulu. Selang 2 hari temanku itu balik ke kontrakan yang baru ini, catnya yang kemarin kita cat itu wujudnya sama kayak pas kita pertama kali masuk kontrakan itu. Balik ke sana. Padahal cat baru itu. Itu posisi siang Malam. malam. Nah di sebelum sebelum temanku yang nempatin ini juga ya, yang nempatin itu juga cerita memang agak serem tempatnya dan berkali-kali juga diganggu. Nah ini ceritanya lebih serem nih, tapi besok kita ceritain yang di episode selanjutnya. Nah ini ya temenku nempatin kontrakan itu sampai nggak lama, itu paling sekitar 6 bulanan, nggak betah ya, soalnya tiap hari itu diganggu. Itu cuma kontrakan itu tuh. Itu ada tetangga? Oh ada, itu satu kayak tanah digapling itu loh. Kontrakannya banyak, ada berapa pintu gitu. Nah tapi yang paling serem itu yang paling depan yang ditempatin temanku ini. Tiap hari selama 6 bulan ya temanku itu diganggu. Dan yang selalu aneh itu kloset itu selalu macet, selalu buntu. Tapi memang nggak penuh itu? Enggak, entah itu ya yang terakhir ini, yang sebelum temanku itu mutusin untuk pindah. Jadi di jalur pembuangan kloset itu ada gumpalan rambut. Padahal temanku kan tinggal di situ sendiri. Ada gumpalan rambut. Terus temanku cerita tuh tiap malam di kamar yang dia tempatin itu, jadi kan kontrakan itu kamarnya tuh dua, terus kamar mandi satu, ruang tamu satu. Tiap hari itu dia diganggu sama sosok perempuan yang sering ganggu ke kamarnya itu. Jadi dia nempatin kamar yang paling ujung, selalu diganggu sosok perempuan itu. Nah kalau di WC itu yang aneh itu, kenapa klosetnya itu selalu macet, sama yang terakhir itu ada gumpalan rambut itu, sama sosok laki-laki tinggi besar hitam itu di situ. Itu penjelasan temanku. Akhirnya dipetah-petahin kan itu sampai 6 bulan. Kuat. Terus akhirnya temanku mutusin untuk pindah lebih dekat, daerah Brebes ini ya, lebih dekat. Nah ini kontrakan paling ujung, jadi ada gang masuk kecil, nah ini rumah paling ujung. Nah ya kalau dilihat dari kondisi rumah dulu ada pohon bambu kan. Nah kalau ada pohon bambu kan agak serem kan ya, identiknya iya agak serem kayak gitu. Nah pertama kali pindahan, jadi yang barang-barangnya di kontrakan yang kedua itu di packing semua, aku bawa mobil dimuat sampai pindahan ke rumah yang kedua itu. Kan aku parkir di sebelah rumah kontrakan itu kan, dan yang tempat aku parkir itu sering buat bongkar muat pasir, otomatis tanahnya kan keras. Mobil yang aku bawa cuma L300. Kalau barang-barang kontrakan kan ya enggak, barang-barang anak kos itu ya enggak berat kan. Enggak berat. Berapa apalagi kos kan? Iya, enggak berat kan. Anehnya di situ mobil itu kepater. Bannya itu sampai masuk separuh. Tapi masih Ke tanah? Masih separuh, tapi masih kanan kiri itu rodanya itu masih napak ke tanah. Harusnya dia bisa naik kan. Harusnya mobil bisa naik kan, nggak bisa naik. Dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi. Itu barang udah masuk ke... Barang udah masuk semua. Udah tak turun ketika mobil itu parkir kan. Nggak berapa lama mau tak mundurin ceritanya. Ternyata nggak bisa. Ban itu udah masuk separuh. Nah terus bongkar di situlah kita masukin ke rumah. Sampai jam 3 pagi itu mobil nggak berpindah posisi, tetap kayak gitu. Kalau di logika nggak masuk akal Ben. Ban kanan kiri masih napak tanah, gardan juga masih gantung, mobil juga enteng mobilnya. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Kan tanahnya juga
maksudnya lokasinya itu sering buat bongkar muat pasir, buat material, harusnya keras kan Ben. Harusnya keras. Truk aja masuk ke situ, masa cuma L300 nggak bisa naik? Tapi itu kering nggak basah? Kering, Kering. karena kering. Akhirnya kan aku dulu sama Cemplon. Oh. Nah Cemplon akhirnya itu jam 3 pagi tak suruh ke bengkel, ambil dongkrak besar itu kan, dongkrak sampai naik, terus yang apa namanya, tanah yang bekas ban itu kasih batu, akhirnya mobil bisa naik. Tapi aneh juga maksudnya, ini cuma segitu masa nggak bisa naik sih. L300 loh Ben. Iya kan, Iya. Nggak masuk akal. nggak masuk akal. Tapi emang kejadian. Namanya kejadian. Nah paginya kan terus aku masih ke situ lagi, bantuin bersih lah, bantuin nata-nata itu kan. Nah tetangganya itu bilang, semalam kenapa mas kok belayar mobil gitu. Mobilnya kepatar, terpuruk mobilnya bu. Loh kok bisa mas, emang yang dibawa berat? Ya enggak lah, kalau barang-barang anak kos itu paling besar apa sih, kulkas cuman kok. Loh kok bisa mas? Nyatanya kayak gitu bu, kayak gitu. Tetangga aja sampai heran. Nah terus langsung aja kita skip ke cerita yang maksudnya kejadian yang selanjutnya. Nah waktu itu kan kontrakan temanku itu gak jauh dari bengkelku kan, bengkel tempat aku kerja. Nah suatu ketika tuh istirahat aku main di situ, tapi si temanku itu pergi. Nah dari dalam rumah itu kan bau dupa kan, tau nggak? Oh yang di Bakar dupa itu wangi banget. Masya Allah wanginya tuh, wah sampai merinding aku. Bau wanginya gitu. Terus gak begitu lama temanku datang, tak tanyain kan, bakar apa cek, aku kan manggilnya cek gitu. Bakar apa dalam cek? Bakar apa? Bau dupa. Masa enggak bakar apa-apa itu. di rumah. Itu bau dupa. Wah, padahal nggak bakar apa-apa. Asap-asap ini? Nggak ada. Cuman gini Ben, dari awal masuk ke rumah itu tuh hawanya, rumahnya tuh enak banget, dingin banget Ben. Wah enak banget masuk ke situ, terus tiduran di apa namanya, di ruang tamu tuh enak. Semuanya tuh enak, nggak ada panas-panasnya. Nah, itu terus si temanku itu bilang, ya paling yang nempatin sini dulu, soalnya kan memang di ruangan kontrak itu ada satu ruangan yang nggak dipakai, itu ruangan dapur, dan ruangan dapur itu memang agak kotor berantakan gitu. Soalnya kan temanku juga nggak masak kan, bujang gitu kan. Nah dari bau dupa itu terus aku tanya kan sama temanku kan, ya selama ini di rumah ini ada apa, maksudnya sering nemuin kejadian apa selama tinggal di sini ya. Terus dia cerita kan, ternyata setelah tinggal di situ ternyata kejadiannya tuh banyak, tapi memang nggak pernah nunjukin wujudnya, cuman paling semacam kayak orang mandi, keran air hidup sendiri, suara. Terus semacam kayak ada orang masak gitu, kayak kata temanku itu hampir tiap hari kayak gitu. Nah terus yang di kejadian yang aku alami kejadian terakhir itu pas lebaran kemarin kan, temanku tuh mudik kan, ya kan asli luar Jawa. Nah mudik terus kontrakan kan dititipin ke aku karena dalamnya kan ada hewan peliharaan. Jadi aku kan ngasih makan hewan itu kan. Nah suatu ketika lebaran H-1 lah, pas malam takbiran itulah, aku pulang dari bengkel, waktu itu agak sore, udah agak sore, hujan pula, aku nggak bawa mantel kan. Nah aku masuk kontrakan, terus kasih makan hewan-hewan itu semua, terus karena hujan terus aku kan nunggu reda dulu, daripada nggak ngapa-ngapain pikirku kan. Maghrib itu aku nyapu lah di kandang itu kan, di kandang hewan itu aku sapu, aku bersihin kandang kucing itu. Nah ada yang manggil Ben, woi gitu. Tak pikir dari luar rumah, dipikir kan maksudnya mungkin kayak tetangga
nggak tahu ini siapa kok tiba-tiba masuk, mungkin aku mikirnya kan gitu kan, woi. Nah refleks aku sautin pakai bahasa Jawa, pripun gitu. Nah bales lagi lah suara itu, kok aku ketawa Ben. Wah, nah suaranya ini ya, suaranya lucu Ben, suaranya itu kayak kayak ini orang pakai echo menggema gitu. Dan waktu itu anehnya aku kalau kaget kaget pasti kaget, tapi nggak punya rasa takut tuh nggak ada. Ya pekerjaannya aku terusin, kandang kucing itu aku bersihin sampai selesai. Akhirnya aku pulang, selang beberapa waktu kan temanku balik juga ke sini kan, aku ceritain. Nah terus temanku bilang itu memang sosok itu memang ada di situ, tapi yang jelas itu bukan genderuwo. Nah, waktu itu langsung merinding lah, merinding kan, wah apa ini. Tapi ya udahlah, tak selesaikan dulu pekerjaanku kan. Akhirnya udah grek pergi, aku pulang. Itu si Mas Jack melihara apa ya? Dia kan breeder kucing. Dia kan peternak kucing ya, semacam peternak kucing lah gitu. Nah, kebetulan sih, maksudnya temanku itu dari 3 tempat yang pernah dia tinggal itu semuanya itu berpenghuni yang tidak terlihat semua. Maksudnya kejadian ini mungkin sebagian besar mahasiswa yang dari luar kota terus tinggal di Jogja mungkin hampir semua merasakan. Di kos-kosan itu mungkin hampir semua merasakan, soalnya kan memang banyak cerita-cerita kan kos berhantu di Jogja gitu kan. Apalagi itu kontrakan kondisinya lama ditempati. Iya, lama ditempati. Soalnya waktu kita masuk ke kontrakan yang terakhir itu kan memang kondisinya itu kotor, banyak sampah. Terus di area dapur pun memang kondisinya seperti itu, kayak rumah udah lama nggak dipakai. Nah karena memang temanku itu bujang, dia kan nggak masak, dia pergi makan ya di luar gitu. Akhirnya nggak terpakai, akhirnya ditinggalilah mungkin ya sama yang tidak terlihat. Ya mungkin ceritanya ini seperti inilah, pengalaman aku nganter temanku pindahan kontrakan. Tapi yang di kontrakan kedua itu ada ceritanya Ben, tapi besok kita angkat di episode selanjutnya aja. Itu berapa lama masnya di kontrakan? Di kontrakan yang kedua Yang dititipin kemarin yang habis lebaran. paling cuma 2 minggu. 2 minggu kan, cuma 2 minggu. Terus kemarin orangnya udah balik kan, nah kita ngobrol-ngobrol lah gitu. Tak ceritain itu kejadian yang terjadi itu. Nah, kalau temenku ya memang ada sosok itu, sering suaranya itu sering kedengeran, tapi nggak pernah ngeliatin wujudnya. Tapi kalau temanku bilang itu jelas bukan genderuwo, sosok laki-laki, nggak pernah ganggu, cuman suka munculin suaranya aja. jahil Ya jahil nggak sih Bang, paling cuman ngasih tahu aku kene loh, aku kene memang kene loh gitu. Mungkin seperti itu intinya mungkin ya. Ya mungkin nggak gini ceritanya Ben, pengalaman yang aku alami kemarin pas bantuin si Jack ini pindahan kontrakan. tapi nggak ngefek setelah keluar dari kontrakan? Enggak. Sekarang juga masih miara, masih ngurusin kucing-kucing yang itu. Soalnya kan si Jack juga pulang kampung lagi sekarang itu. Udah biasa lah ya. Udah biasa. Ya maksudnya sih, kalau aku sih sebenarnya kalau mau masuk ke situ sebenarnya agak takut memang. Tapi karena udah dikasih tanggung jawab ya tak kerjain gitu. Intinya aku di situ nggak ganggu kok. Iya. Gitu. Oke teman-teman, cukup sekian ceritanya, dan saya rasa cerita yang Mas Koko sampaikan ini sebagian besar mahasiswa Yogyakarta dan khususnya dari luar Yogyakarta, luar kota, pasti pernah mengalami. Satu pesan, jagalah sopan santun, tata krama dimanapun kalian berada, karena mereka yang tidak terlihat ada di sekitar kita.